Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid Al-Kautsar, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk pada malam yang kedua. Mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur alhamdulillah yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua, sehingga sampai detik hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah. Kemudian juga puji syukur pada Allah atas segala nikmat berupa sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa masuk pada Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, iman merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena di sana ada beberapa orang yang lahir tidak membawa iman, karena memang kebetulan lahir dari keluarga non muslim. Alhamdulillah kita semua sejak lahir dari keluarga muslim. Oleh karena itu kita perlu menjaganya, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa sih sesungguhnya iman itu? Kalau kita bertanya tentang apa definisi iman, tentu ada banyak. Secara umum dalam ilmu kalam disebutkan bahwa iman adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil jawarih. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan hati. Apa yang diyakini tentu yang ada dalam rukun iman itu, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar dari Allah. Itu sungguh-sungguh di dalam hati, tasdiqum bil qalbi. Setelah kita yakini betul di dalam hati tanpa ragu, maka dilanjutkan dengan wa iqrarum bil lisan, pengakuan dengan lisan, yakni mengucapkan kalimat syahadatain. Dan itu tentu kita pasti sudah mengucapkannya, melafalkannya, dan juga dengan zikir-zikir. Kemudian wa amalum bil jawarih, diikuti dengan amal dengan anggota badan, yakni melaksanakan paling tidak rukun Islam itu, yang merupakan ibadah-ibadah mahdhah. Sementara itu dalam tasawuf ada definisi yang lain yang tentu lebih ada ditekan tertentu. Fit tasawuf dijelaskan bahwa definisi iman adalah sama. Yang pertama tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian justru yang amal bil jawarih itu menjadi yang kedua, wa amal bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan, melaksanakan semua ibadah dengan anggota badan, sholat, puasa, zakat, haji, dan semua ibadah-ibadah yang lain, bil jawarih, anggota badan, semua ini gitu. Kemudian ditambah yang ketiga dalam tasawuf tentang iman adalah wal ma'rifah. Karena memang dalam tasawuf itu tujuannya semua yang kita lakukan dari amal ibadah adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tidak hanya sekedar melalui ilmu dirasah, tapi melalui zauq, melalui rasa, dan dengan spiritual, dengan batin gitu. Itu ma'rifatullah. Sehingga itu menjadi tingkat iman yang paling tinggi.
Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu para ulama ini sudah membuat marotib atau juga manazil atau makom-makom, ya, tingkatan-tingkatan terkait dengan kedudukan iman itu. Sehingga kita perlu mengetahui kira-kira iman kita itu ada posisi mana. Nah, ada salah satu kitab namanya kitab Bughyatus Salik fi Asyrafil Masalik, ya. Itu menyebutkan makom iman ada beberapa manzilahnya, ada beberapa kedudukannya. Yang pertama ada makom ikhlas, kemudian sidik, ya, asidku, kemudian tumak nina. Nah, kitab yang lain disebutkan bahwa marotibul iman, tingkatan iman itu ada yang pertama adalah imam taklidi, imam taklid atau sama dengan imam awam, ya, iman yang hanya sekedar mengikuti orang tua misalnya, mengikuti orang tua, mengikuti lingkungan. Nah, bisa jadi di antara kita masih seperti itu, gitu ya. Jadi imannya baru iman dalam tingkatan tataran taklid, ya, hanya sekedar mengikuti orang tua kita, mengikuti lingkungan kita. Nah, oleh karena itu perlu ditingkatkan iman kita ini ke tingkat yang kedua, yakni iman ilmi, bahwa kita meyakini rukun iman itu didasarkan pada ilmu pengetahuan, ya. Sehingga kenapa harus iman kepada Allah? Karena yakin bahwa la fa'ila illallah. Sehingga kita lafalkan la ilaha illallah, itu diartikan la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat terhadap apapun di dunia ini illallah, hanya Allah saja. Nah, gitu ya. Itu berarti imannya sudah meningkat, tidak hanya sekedar iman taklidi, hanya sekedar percaya ikut-ikutan, tapi sudah masuk pada iman yang tingkatannya kedua, iman ilmi, ya, didasarkan pada ilmu, ya, karena memang betul-betul dipelajari mengapa ada alam ini, seperti lagunya Rhoma Irama itu, ya, lagunya Rhoma Irama itu, adanya alam ini bukti adanya Tuhan, dan seterusnya itu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita beriman tidak sekedar ikut-ikutan, sudah ada proses tafakur, ya, berpikir, merenung, ya, merenung, dan didasari oleh ilmu pengetahuan. Kemudian tingkat iman yang ketiga yang paling tinggi adalah iman hakiki atau iman irfani, yang dalam tasawuf itu berarti sudah ma'rifatullah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan iman-iman kita itu? Ini tentu kalau ingin meningkatkan dari iman taklidi ke iman ilmi, maka harus ya belajar mau tidak mau, ya, berguru, ya, berguru. Saya sudah tua, tidak ada batasan, gitu ya. Banyak sekali majelis-majelis ilmu yang terbuka untuk kita terus mendalami ilmu agama, terutama terkait dengan keimanan, dengan ketauhidan, sehingga iman kita betul-betul ditopang oleh ilmu pengetahuan, ya, oleh ilmu agama, ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga iman kita naik menjadi iman yang ilmi, bukan yang taklidi saja. Kalau sudah taklidi, sudah ilmi, mau naik ke atas, maka harus ditambah dengan mujahadah, ya. Mujahadah itu berarti bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya. Ibadah apapun, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Apalagi Ramadan saat ini, kita harus niat dari awal sungguh-sungguh dalam ibadah, menjaga betul ibadah kita, puasa kita jaga betul dari hal-hal yang membatalkan, baik membatalkan secara syariat maupun membatalkan secara secara pahalanya, ya. Karena memang ada banyak sekali orang yang secara syariat tidak batal puasanya, karena memang sudah menjauhi semua yang membatalkan puasa, tapi secara hakikat terlupa, ya, masih ngerasani, masih berbuat hal-hal dosa-dosa. Nah, ini kan membatalkan pahalanya, eman, gitu ya. Oleh karena itu kita berusaha sungguh-sungguh mujahadah. Di samping menambah ibadah-ibadah yang lain, zikir, terutama zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tentu akan meningkatkan keimanan kita, ya. Dan juga tazkiyatun nufus, senantiasa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, ya.
tentu ada banyak sekali penyakit hati gitu ya. Penyakit yang paling merusak adalah penyakit hasud, ya, penyakit iri dengki, itu yang paling merusak. Itu harus dikenali betul, ya. Nah, sehingga sedikit demi sedikit iman kita terus meningkat dari yang terendah, iman taklidi atau iman awam, naik menjadi iman irfani, ya, atau iman ilmi, iman ilmi, kemudian naik menjadi iman hakiki atau iman irfani, ya, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, karena memang hati sebagai tempatnya iman itu senantiasa bolak-balik, ya, berubah-ubah saja, gampang berubah-ubah hati itu, ya. Maka salah satu doanya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kapan dibacanya? Dibaca ketika sujud akhir, ya, atau ketika tahiyat akhir. Ijazah dari guru saya itu lebih panjang lagi, ya. Jadi doanya ketika sujud akhir membaca Allahumma rzuqna taubatan nasuhata qablal maut, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya. Jadi minta 3 hal ketika sujud akhir itu. 1, minta taubat nasuhah, ya. Kemudian yang kedua minta husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, minta hati itu senantiasa sabit kolbi, tetap, ya, tidak gampang goyah, tidak gampang berubah-ubah, tidak gampang ketera angin, ya, karena sudah kokoh imannya, ya. Bisa kita baca bersama-sama, ya, doa ini, ya, monggo sareng-sareng. Allahumma rzuqna at-taubatan nasuhah qablal maut, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mari kita amalkan bersama-sama doa ini agar iman kita senantiasa kokoh, bahkan terus menaik sampai menjadi iman yang irfani. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.